Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Salah satunya kita oleh Allah masih diizinkan untuk berkumpul di masjid ini demi melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan juga setelah itu dilanjutkan untuk mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, anak-anak beliau, dan juga para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah, sampai mana kemarin kajiannya? 2 minggu yang lalu atau 1 bulan yang lalu? 1 bulan yang lalu, betul ya? Iya, subhan. Ini sudah akhir zaman para jamaah. Sebulan, anak pikir 2 minggu. Sampai mana? Sebulan yang lalu kajiannya. Ada yang jawab tapi ragu-ragu, sebelah sini atau sebelah sana. Yang tegas, ini laki semua. Angkat tangannya. Siapa jawab? Bapak. Naam. Musa yang masih kecil narik jenggotnya Firaun. Disebutkan di sini awal kita membahas kisah Nabi Musa, bahwasanya Sa'id bin Jubair rahimahullah, seorang tabi'in, datang ke siapa? Ke Abdullah bin Abbas, minta jelasin apa maksudnya ayat Allah Subhanahu wa taala, wa fatannaka futuna. Kami akan uji kau, akan fitnah engkau wahai Musa dengan sebenar-benar ujian, dan sangat banyak ujiannya. Datang ke Abdullah bin Abbas, tanya apa maksudnya atau tafsirnya wa fatannaka futuna. Katanya Ibnu Abbas, engkau datangnya terlalu sore, besok datang lagi. Masih ingat ya? Akhirnya besok pagi-pagi dia datang, dijelasin sama Abdullah bin Abbas. Panjang lebar ceritanya. Salah satunya kita sudah ceritakan sebagian, dan sebagian yang lain kita jelaskan insya Allah sekarang. Disebutkan bahwasanya akhirnya setelah lahir Nabi Musa alaihissalam, ibunya oleh Allah diilhamkan agar meletakkan apa? Nabi Musa di at-tabut, kayak peti, bisa dijulurkan ke sungai, ngambang dia di sungai. Nanti kalau sudah pergi itu petugas-petugasnya Fir'aun yang meriksa-meriksa, ditarik lagi sama dia. Seperti itu terus sampai suatu hari lupa untuk diikat, akhirnya hilang Musa, terhanyut dengan air. Pergi kemana gak ada yang tahu. Wa asbahat fuadu ummi Musa farigha, sampai hatinya ibunya Nabi Musa itu kosong, tidak mikirkan yang lain kecuali memikirkan Musa alaihissalam. Iya, masuk akal. Anak bayi masih hitungan hari, masih menyusui, sudah hilang, dan hilangnya di sungai lagi. Kemungkinannya dimakan hewan buas atau ketangkap sama orang Kibti, dibunuh karena dia terancam. Dia adalah Bani Israel, yang mana kulitnya kelihatan beda Bani Israel sama suku Kibti. Antara dua, namanya hilang di sungai. Kalaupun dia selamat bakal ketangkap sama Kibti. Kalau tidak selamat ya dimakan sama hewan buas atau sama ikan-ikan buas. Sungai Nil bukan kayak sungai yang di Punia itu jamaah, bukan. Besar sungai Nil. Kapal itu bisa masuk, bisa lewat. Dibuat transportasi, alirannya deras.
Kalau ada orang anak bayi lewat di situ, ya sudah kemungkinannya dua tadi. Yang mana kita sudah kisahkan, ibunya memerintahkan kakaknya Nabi Musa untuk apa? Sana cari kabar. Hampir ibunya Nabi Musa keceplosan, teriak-teriak, anaknya hilang. Laula arrabatna ala qalbiha, kata Allah SWT, kalau bukan kami ikat hatinya, jangan sampai dia ngomong seperti itu. Dirahasiakan ini semua sama Allah SWT. Kita ingat juga firman Allah SWT. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Akan aku lemparkan, berikan kepadamu wahai Musa, siapa yang lihat kamu pasti dia cinta sama kamu. Walitusna'a ala aini, dan engkau aku yang jaga, kata Allah SWT. Mau seperti apa cobaan? Ana yang jaga, kata Allah SWT. Orang kalau sudah dijaga sama Allah, para jamaah, sudah tidak ada yang bisa ganggu. Berkali-kali Nabi Musa ini selamat dari maut. Ingat, walitusna ala aini, Allah yang jaga. Engkau hidup di atas apa? Penjagaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya juga kita sudah kisahkan bahwasanya ditangkap, masuk ke istananya Fir'aun, ke tempat mandinya dayang-dayangnya Fir'aun. Dayang-dayangnya tidak berani buka, takut ini kotak isinya apa, takut salah-salah dibuka. Akhirnya langsung diserahin ke Asia. Fir'aun itu punya pasangan banyak, bukan Asia aja. Tapi Fir'aun ini cinta sama Asia karena orang baik. Asia bintu Muzahim, katanya Asia, qurratu ainin li walad, bisa jadi biar anak ini jadi milik kita, penyejuk hati buat aku dan kamu, katanya Asia bilang ke Fir'aun. Ya namanya Fir'aun cinta sama istrinya, ya sudah katanya Fir'aun, buat kamu aja, anak tidak butuh sama anak ini. Dan Fir'aun memang sudah teringat sama yang dibahas sama orang-orang yang jahat yang ada di majelisnya Fir'aun, bahwasanya Bani Israel itu menanti siapa yang akan menumbangkan ini Fir'aun. Jadi rasa takut itu ada di dirinya Fir'aun. Ditambah lagi mimpi bahwasanya ada api yang datang menyerang Mesir pada waktu itu. Dia takut, mungkin ini bisa jadi anak ini. Akhirnya sudah kita kisahkan juga, ketemu lagi Nabi Musa sama ibunya, mau menyusui dengan ibunya, dan dirawat sama ibunya di rumahnya ibunya sendiri, tanpa harus takut. Sekarang siapa ini? Wah, ini anaknya Fir'aun. Anaknya siapa? Anaknya siapa? Anaknya Fir'aun. Musa bin Fir'aun namanya. Lo zaman dulu tabani itu tidak apa-apa, disebut nama anaknya bin bukan nama bapaknya, itu tidak apa-apa. Tapi datang syariatnya Rasulullah SAW, tidak boleh. Panggillah ia sesuai dengan nama bapaknya. Maksudnya binnya itu nama bapaknya, tidak boleh nama orang lain. Ini di syariatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelumnya tidak apa-apa. Jadi dikenal Musa anaknya Fir'aun karena diambil anak apa istilahnya, anak angkat, ya anaknya. Dididik, disusui sampai selesai 2 tahun, dikembalikan ke istana. Yang mana kita sudah kisahkan juga, Asia bilang sama semua dayang-dayangnya, tidak boleh salah satu di antara kalian kecuali semuanya harus datangkan hadiah untuk Musa. Disambut, dikasih hadiah Nabi Musa alaihissalam, masih kecil. Kenapa? Ini hari yang aku tunggu-tunggu, katanya Aisyah. Musa kembali ke istana. Dari saking cintanya sama Nabi Musa, sampai ke istana, senang Asia. Dia kasih hadiah juga yang besar. Ibunya Nabi Musa sama dia dikasih hadiah, berterima kasih. Sudah didik Nabi Musa, sudah susuin Nabi Musa ini. Ya padahal anaknya. Musa hebat apa kita bikin skenario jamaah? Tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala semua yang ngatur. Ibunya tahu kalau itu anaknya, tapi pura-pura tidak tahu.
Yang penting anaknya selamat. Sampai ke istana. Akhirnya digendong sama, ini katanya Asia, ini sudah balik Musa. Dikasih ke Fir'aun, digendong sama Fir'aun. Dipangku sama Fir'aun begini. Subhanallah. Begini-begini tangannya, tak, dipegang jenggotnya, ditarik sama Musa. Marah Fir'aun para jamaah. Orang-orang yang duduk di sebelahnya Fir'aun itu julasa su, teman-teman nongkrongnya Fir'aun, sohib-sohibnya. Di situ ada Haman dan semua yang jahat-jahat, menteri-menterinya, orang-orang yang dianggap punya pengaruh sama Fir'aun duduk-duduk di sana. Nah, kata mereka, ini kayaknya ini nih yang dibilang sama Bani Israel nih. Masih kecil sudah berani tarik-tarik jenggot. Kurang aja. Langsung Fir'aun berdiri para jamaah, panggil tukang jagalnya. Bayangkan itu, saking takutnya. Orang kalau jahat itu para jamaah sekalian, takut, kemana-mana takut. Negara-negara yang jahat, antum lihat kalau mau masuk setengah mati. Periksa. Dia takut kenapa? Atas kejahatan dia sendiri. Suudzon terus sama orang. Jangan diperiksa. Karena kemarin ke Palestina, perbatasannya Palestina itu dikuasai sama Israel. Mau masuk itu para jamaah sekalian, mana ada negara untuk masuk diperiksa sampai 3 kali? Tidak ada. Periksa barang 1 kali terus ke cap paspor, selesai. Mau kemana-mana begitu. Di sana 3 kali. Periksa. Maju lagi, periksa lagi. Barangnya diperiksa. Sebentar lagi dimasukin lagi ke dalam mesin yang lebih besar lagi barangnya. Handphonenya diminta, sini mana handphonenya? Handphonenya diperiksa juga, dimasukin ke dalam mesin itu. Apa? Kenapa begitu? Ya karena mereka merasa mereka itu penjahat. Dia itu takut. Nanti terakhir diperiksa lagi paspornya, 3 kali diperiksa. Ditanya-tanya lah, sendirian atau sama keluarga, semau-mau mereka. Tidak ada anak temui negara seperti ini yang kecuali mereka itu. Kenapa? Terlalu banyak salahnya. Ya Fir'aun ini dihantui dengan rasa itu. Siang malam Bani Israel sama dia disiksa. Yudhabbihu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum. Perempuan-perempuannya sama Fir'aun diperlakukan semau-maunya. Dijadikan pembantu, dijadikan pekerja keras. Yang laki nanti disuruh bunuh dan lain sebagainya. Berantakan semua, semau-mau Bani Israel dibuat sama Fir'aun. Tidak ada pemimpin sekejam ini, tidak ada para jamaah. Bisa dibilang psikopat, senang bunuh orang. Anak bayi tidak punya dosa dibunuh. Kalau akalnya memang sehat, dia takut, biar anak itu besar dulu, macam-macam bunuh. Bukan dari bayi dibunuh. Tapi karena dia takut, dihantui sama rasa takut, langsung sama dia dipanggilin tukang jagal, mau dijagal ini Musa, mau ditebas kepalanya. Karena tarik jenggotnya. Anak kecil tidak ngerti apa-apa. Akhirnya Asia dengar, didatengin sama Asia. Jangan. Anak kecil ini tidak ngerti apa-apa, masa mau ditebas kepalanya. Begini aja, kita tes. Dites, kita kasih 2. Riwayatnya ada yang bilang dikasih mutiara sama dikasih bara api. Riwayat yang lain bilang dikasih kurma atau dikasih bara api. Kalau Musa milih kurma atau milih mutiara, maka memang dia itu orang yang dicari. Bukan anak kecil yang tidak ngerti apa-apa. Ini orang berbahaya, harus ditebas kepalanya. Tapi kalau dia ngambil bara api, tidak apa-apa. Memang berarti anak kecil tidak ngerti apa-apa. Dikatakan para jamaah sekalian, riwayatnya Nabi Musa itu mau ngambil bara api. Mau ngambil apa? Kurma atau ngambil mutiara.
tapi tangannya sama malaikat dibelokkan ke bara api. Akhirnya dia mau ngambil bara api itu. Detik itu Fir'aun sama Allah dikasih rasa cinta ke Musa, dikasih rasa kasihan sama Musa. Detik itu saja langsung ditangkap sama Fir'aun biar tidak ngambil bara api. Apa katanya Asia, gimana? Masih kamu tidak percaya kalau ini anak kecil tidak ngerti apa-apa? Oh berarti iya sudah, berarti memang tidak berbahaya. Tuh lihat, ingat, walitusna ala ain. Ana yang jaga, kata Allah Subhanahu wa taala. Tangannya ditepis sama malaikat, disuruh ambil bara. Kalau Allah mau, para jamaah sekalian, semuanya bisa. Fa'alun lima yurid. Apa yang Allah mau, Allah kerjain bisa. Tidak mungkin tidak bisa. Maka tumbuhlah Nabi Musa alaihissalam di istananya Fir'aun. Dikenal Nabi Musa itu orangnya baik dan bijaksana, tidak senang sama kejahatan-kejahatan. Ya namanya para nabi, para jamaah sama Allah itu sudah disiapkan hatinya orang baik. Tidak ada nabi itu mantan penjahat terus dapat hidayah terus jadi nabi, tidak ada. Semuanya orang baik. Dari lahir sampai besar dia menjadi orang baik. Allah SWT berfirman, walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Saat dia sudah tumbuh dewasa, sudah sampai ke umurnya mungkin 18 tahun, 20 tahun, ini besar di istananya Fir'aun, para jamaah. Bin Fir'aun katanya orang, anaknya Fir'aun, siapa yang berani? Tidak ada yang berani. Atainahu hukman wa ilma, kita kasih dia kebijaksanaan, berpikir yang baik, dan kami kasih ilmu. Hakim, pinter dia, menyiasati masalah-masalah, bantu orang, kalau ada masalah dia selesaikan masalahnya, sama Allah dikasih ilmu. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan seperti itu kami balas orang-orang yang baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika anna bani Israil kanu qad azzu fi zamani Musa ba'da an kanu muhanina wa yu'dhaun. Disebutkan di sini saat Nabi Musa sudah besar, sekarang Bani Israel yang tadinya ditindas sama Fir'aun sekarang berhenti ditindas ini. Bani Israel punya utusan di dalam istananya Fir'aun sekarang, punya perwakilan di dalam sana, wakil rakyat, DPRD dan yang sejenisnya. Kalau ada apa-apa lapor sama Musa. Musa anak digini, sama Musa dihukum. Jangan macam-macam nanti anak-anaknya Fir'aun. Takut. Dan Bani Israel ada merasa bangga sekarang. Kenapa? Loh, Musa itu, kita ini saudara ibunya Musa. Musa itu disusui sama orang dari kita, dari Bani Israel. Kita ini khal, kita ini saudara ibunya Musa, kita ini saudara ibu sepersusuannya Musa. Jangan macam-macam ente. Sekarang berhenti. Siksaan semuanya berhenti saat Musa sudah besar. Karena kalau ada apa-apa mereka lapor sama Musa diselesaikan masalahnya. Dan Fir'aun ini kalah pinter kayaknya sama Musa. Jadi iya saja sudah. Dan kayaknya sama Fir'aun dicari, ente salah sekali, anak habisi ente. Dicari salahnya memang, ditunggu kapan ente kepleset, anak sikat ente. Cuma tidak ada mulut lubang, tidak nemu kesalahan. Sampai datang satu hari, yang mana disebutkan oleh para ahli tafsir dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Suatu hari Nabi Musa lagi jalan, ya namanya dia perwakilannya Bani Israel, dia anaknya Fir'aun, terserah dia mau kemana aja, silahkan. Dia periksa kaumnya, dia ngerasa dia seolah-olah dia itu bagian dari Bani Israel juga. Balas budi istilahnya, utang budi sama mereka, sudah nyusuin, sudah besarkan. Jadi Nabi Musa ini bela dia, menuntut haknya Bani Israel. Suatu hari lagi jalan, ala hini ghaflatin min ahliha, di waktu orang-orang sedang istirahat.
Orang-orang lagi di rumahnya, ghaflah, lagi lalai orang-orang. Bukan yang lagi sibuk di jalanan, di pasar, enggak. Lagi sepi jalanan. Ada yang bilang antara maghrib dan isya, tapi ada yang bilang siang-siang bolong habis zuhur. Orang pada istirahat semua. Fawajada fiha rajulaini yaqtatilan. Nabi Musa ketemu sama dua orang lagi berantem. Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwi. Yang satunya dari jamaahnya Nabi Musa, Bani Israel, yang satunya dari kelompoknya Qibti, aduhi, kata Allah, musuhnya. Lagi ribut. Karena mau tanya sama antum, kalau antum jadi Nabi Musa, bela yang mana? Karena tunggu jawabannya, Ana minum dulu. Jawab jamaah. Kalau antum jadi Nabi Musa, antum bela yang mana? Hah? Apa? Bela Bani Israel. Tak benar berarti antum. Tak boleh bela-belaan. Jadi orang harus adil. Nabi Musa itu tak niat mau bela siapa-siapa, enggak. Mau dilerai sama Nabi Musa. Jangan berantem. Wa hadza min aduwi. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwi. Nabi Musa niat mau bantu si Bani Israel, bukan bantu sebenarnya, tapi dilerai biar tidak usah ribut. Tapi si musuh ini yang Qibti ini tidak terima dilerai. Mau nyerang Nabi Musa, ya sama Nabi Musa dilawan. Ada yang bilang didorong agak keras, ada yang bilang dipukul. Pokoknya Nabi Musa cuma niat dia mau nyerang, dipukul sama Nabi Musa. Ada yang bilang didorong. Fawakazahu Musa faqadha alaihi. Dihajar sekali, mati. Loh, kok mati? Dari saking kuatnya para jamaah sekalian Nabi Musa, Allah kasih kekuatan. Katanya Umar bin Khattab, asyratun minar rijal, kekuatan 10 laki-laki. Ini masih muda para jamaah. Loh, mati. Gak niat bunuh. Ya sudah. Jadi sekarang yang tahu perkara ini Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa sama si Bani Israel. Yang satunya mati. Ini kalau ketahuan sama Fir'aun, selesai. Karena sudah bilang tadi, Fir'aun memang cari kesalahannya Nabi Musa AS. Ana tunggu itu bikin salah. Seolah-olah ngomong begitu, meskipun tidak terucap dari mulutnya. Biar di bumi hanguskan, minggir, tidak usah ikut-ikut. Lalu Nabi Musa mengatakan, hadza min amali syaitan, innahu aduwwun mudhillun mubin. Ini sebenarnya perbuatan syaitan. Ana tidak pernah berniat membunuh orang ini, kata Nabi Musa. Ini perbuatan syaitan. Sungguh syaitan itu adalah aduun, musuh yang menyesatkan dan yang nyata. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah SWT, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, ya Allah, aku telah berbuat zalim kepada diriku sendiri, faghfirli, maafkan aku ya Allah, faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Maka Allah maafkan, sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu para jamaah sekalian, fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqa. Sekarang Nabi Musa takut. Takut atau enggak? Takut atau enggak? Takut. Kepikiran. Waduh, ini kalau ketahuan sama Fir'aun, selesai anak. Gimana cara jelasinnya? Tidak mungkin. Jadi ya sudah, tapi tidak ada yang tahu. Sama-sama tutup mulut. Aman. Subhanallah. Fa'idha alladhi istansarahu bil amsi yastasrikhu. Besoknya atau beberapa waktu kemudian dia ketemu lagi sama Bani Israel, orang yang sama, berantem lagi sama orang Qibti. Memang tukang berantem ternyata, tukang cari masalah. Katanya Nabi Musa, innaka laghawiyyun mubin. Ente ini memang keterlaluan. Ibarat katanya begitu. Yang tidak benar setiap hari berantem sama orang.
Ana pikir kemarin ada masalah, orang Kiptinya mungkin yang ada salah, ribut. Tak tahunya ente memang yang bikin masalah. Inna kala ghawiyun mubin. Nabi Musa lihat dia lagi berantem, minta tolong lagi. Ya Musa, orang yang sama minta tolong lagi. Nabi Musa lihat dia lagi, marah. Inna kala ghawiyun mubin. Disamperin sama Nabi Musa. Ini orang tahu kalau Nabi Musa yang bunuh orang itu kemarin. Saat Nabi Musa datang ke orang ini menuju ke si fulan tadi yang Bani Israel yang berantem terus itu, dia takut. Wah, ini Musa marah sama ana. Kalau ana diberi satu kali, ana mati juga. Akhirnya ngomong si orang ini, dibukalah si rahasia. Falamma an arada an yabtisha billadhi huwa aduwwun lahuma. Jadi waktu saat Nabi Musa mau menghampiri musuh dari dua orang tersebut, maksudnya dua orang siapa? Kipti yang mati sama yang sekarang lagi berantem, orangnya sama nih, satu orang nih. Orangnya bilang, ya Musa, wahai Musa, takut dia. Aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. Ngomong, kamu mau bunuh aku sebagaimana kamu bunuh yang kemarin itu. Orang-orang semuanya dengar para jamaah. Beberapa waktu setelah terjadinya pembunuhan itu yang pertama, orang-orang sudah lapor semua ke Fir'aun. Fir'aun sudah tahu masalahnya. Ada sebagian yang tidak senang sama Musa, bilang ini kayaknya kerjaannya Musa. Kata Fir'aun, tidak bisa kamu nuduh sembarangan. Fir'aun juga tidak sembarangan. Bukan berarti dia diktator terus dia mau bunuh, nuduh orang, bikin orang benar jadi salah, bukan. Kalau kalian semua bisa datangkan bukti, ana hukum, ana kisos, katanya Fir'aun. Tapi mana buktinya? Tidak ada yang tahu. Sekarang si Bani Israel sendiri yang buka kartu. Apakah engkau mau membunuh aku sebagaimana engkau bunuh yang kemarin, wahai Musa? Semuanya dengar. Orang yang dengar ini, kabar-kabar ini, yang gosip-gosip ada yang mati kemarin. Siapa yang bunuh? Hampir semuanya orang dengar ada orang mati, terbunuh. Siapa yang bunuh tidak tahu. Sekarang semuanya tahu. Innahu Musa, Musa yang bunuh, ribut semua sampai ke istananya Fir'aun. Ada yang lari para jamaah sekalian ke istananya Fir'aun, ngasih tahu ke Fir'aun. Si yang ribut ini, yang lagi berantem akhirnya tahu, kabur dia ke istananya Fir'aun, lapor sama Fir'aun. Sama Fir'aun disuruh panggil para jamaah sekalian. Panggil, dibunuh sama Fir'aun. Oh subhanallah, kita lihat lagi. Walitusna'a ala aini. Ini ayat pendek tapi luar biasa. Kita tahu, yang sudah bilang tadi, Asia itu dicintai sama Fir'aun. Dan juga di situ duduk-duduknya Fir'aun mungkin ada keluarganya Asia, saudara-saudaranya dan lain sebagainya. Siapa-siapa mau duduk di sana, para petinggi-petingginya silahkan duduk. Ada di salah satu di antara orang yang duduk-duduk sama Fir'aun ini senang sama Musa. Dikatakan dia pro sama Musa. Karena dia tahu Musa ini orang baik. Saat dia dengar, ya dia duduk di majelisnya Fir'aun. Saat dia dengar Fir'aun nyuruh bala tentaranya suruh jemput Musa, datangkan ke sini, dia keluar juga ikut. Dikatakan sama ahli tafsir, fattasarat tariq. Dia pakai jalan yang pendek, jalan yang lain. Ini tentara-tentara lewat jalan yang utama, jalan yang protokol, jalan yang besar. Dia potong jalur biar lebih cepat sampai ke tempatnya Musa. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Datang seseorang dari ujung kota, dari pinggiran kota, datang ke Musa. Dia bilang sama Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin. Wahai Musa, itu orang-orang di istana sekarang lagi berkumpul, sepakat mau jemput kamu dan kamu mau dibunuh. Fakhruj inni laka minan nasihin. Sekarang kabur. Tidak usah ke rumah dulu, ambil baju, siap-siap, ambil makan. Tidak usah, sekarang inti keluar.
Ini sekarang tentaranya menuju ke sini sekarang. Bayangkan para jemaah, mau lari kemana tidak tahu, seumur-umur tidak pernah keluar dari Mesir. Kalau dia tidak keluar dibunuh. Sekarang keluar, kalau tidak keluar habis. Detik itu para jemaah sekalian, langsung Nabi Musa keluar dari Mesir. Disebutkan siapa lelaki ini, atau apa benar lelaki ini orang-orang besar juga? Disebutkan bahwasanya yang pertama rajulun min aqsal Madinah. Disebutkan kata Allah SWT disifati laki ini datang dari pinggiran kota. Biasanya orang-orang kaya itu rumahnya bukan di tengah kota, tapi dia jauh dari orang-orang. Biar besar rumahnya di pinggiran. Ini kemungkinan yang pertama, bahwasanya orang ini bukan orang sembarangan, orang punya kedudukan di istananya Fir'aun. Yang kedua, innal mal'a ya'tamiruna bika liyaqtuluh. Bahwasanya al-mala' di sini itu kibaril qaum, kumpulan para pembesar kaum. Dia ada di situ. Berarti bukan orang sembarangan ini. Makanya Nabi Musa percaya, langsung Nabi Musa keluar. Akhirnya keluar Nabi Musa alaihissalam tanpa bawa bekal, tanpa dia pegang handphone, lihat Google Map, tidak ada Google Map jemaah. Mau lari ke sini tidak tahu, lari pokoknya. Disifati dia keluar khaifan yataraqqab, keluar dengan rasa takut, takut dikejar dari belakang, noleh ke belakang takut. Ada yang kejar dari belakang, kabur, tidak tahu kemana. Asa Rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Nabi Musa bilang, semoga Allah Subhanahu wa taala, semoga Tuhanku ngasih aku jalan, kasih tahu jalan, sampaikan aku ke suatu tempat yang baik. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan diri. Subhanallah, lagi-lagi Allah selamatkan Nabi Musa sampai ke satu tempat. Yang mana tempat ini tempatnya Nabi Syuaib. Di mana tempatnya Nabi Syuaib? Siapa yang tahu? Di mana tempatnya Nabi Syuaib? Nama daerahnya apa? Madian. Allah SWT menceritakan walamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yaskuna wa wajada min dunihim imra'ataini tadudan. Sampai dia ke Madian, di tempat namanya Madian. Allah ceritain ini, yang mana kita tahu Madian itu kaumnya Nabi Syuaib. Mereka dulu syirik kepada Allah SWT, menyembah pohon namanya apa? Aikah. Semua Allah dihabiskan semua. Sampai dia di situ, ini sudah berhari-hari di jalan, tidak bawa bekal. Dikatakan para jamaah sekalian, perutnya sudah nempel ke belakang, ke pundaknya sudah nempel ke belakang ini. Dari saking tidak tahu apa yang mau dimakan. Mulutnya ini di atasnya itu sudah hijau warnanya, kebanyakan dari banyaknya dia menelan daun karena tidak tahu apa yang mau dimakan. Sampai di situ dia berteduh, duduk di satu pohon. Dia lihat ada satu kaum rame-rame datang di tengah, lagi ngambil air di sumur. Tak jauh dari situ dia lihat ada dua perempuan lagi pegangin kambingnya, jangan sampai kambingnya ini campur ke orang-orang laki yang tadi. Ummatan minan nas yaskun, lagi ngasih minum hewan-hewannya, laki-laki semua, bawa kambingnya, bawa ontanya, dibawa di sumur. Ada sumur di situ. Ma'amadian, air, maksudnya ada sumur di situ. Terus ada yang mengganggu pandangannya Nabi Musa, ya dua perempuan itu. Kok tidak ambil air istilahnya? Kok maksudnya dilarang kambing-kambing itu kerja, ditarik sama dia, jangan sampai nyampur ke gerombolan lelaki tadi. Kita lihat nih, orang soleh, perempuan baik. Kalau zaman sekarang, bukan dia menghindar dari lelaki, dia datang ke konser, desek-desekan sama orang laki. Tidak ada malunya.
Ini perempuan dipegangin kambingnya, hewan ternaknya jangan sampai masuk ke sana, yang buat dia bakal desek-desekan sama laki-laki nyari hewannya. Ditahan kambingnya. Namanya hewan para jamaah haus, dia nyari air. Dia tahu di situ ada air, jadi kambingnya ini mau ke sana, mau minum. Masalahnya para jamaah, kaum ini orang tidak punya akhlak. Ini kaum setiap hari lihat perempuan itu berdiri mau ngambil, tapi tidak pernah ditawarin, anak mau ambilin air, anak bantu, atau ayo sebentar kasih jalan, kesian ini perempuan mau ngambil air. Tidak ada. Beres mereka semua ngasih minum, hewan ternaknya selesai, ditutup sumurnya sama mereka. Yang nutup sumurnya ini butuh 10 orang, ditutup sama batu. Jadi si perempuan ini tidak pernah dapat air, dapat cuma tumpahan-tumpahannya air di sekitar sumur itu tadi. Antum tahu kan kalau ada air di situ becek-becek di samping. Iya seperti itu kurang lebih. Jadi itu yang diminum sama kambing-kambingnya dua perempuan ini. Ditanya sama Nabi Musa, qala ma khatbukuma? Kita lihat nih, orang soleh punya cemburu kepada orang muslimah, bantu, bukan sok kenal sok deket, pasang badan gini sok berani, bukan. Habis bantu minta nomor handphone terus, bukan begitu. Alasan mau ta'aruf lah apa, nikah tak nikah, bukan begitu Nabi Musa. Ma khatbukuma, apa yang bisa anda bantu? Katanya si perempuan ini, qala tara nasqi hatta yusdira ar-ri'a. Kita tidak bisa ngasih minum ini sampai ini orang-orang beres semua. Wa abuna syekhun kabir, sedangkan bapak kami sudah tua. Sudah nih, orang-orang sudah tutup semua sama dia, bubar orang-orang ini. Tak pernah mau nawarin, tidak ada. Su'ul akhlak, akhlaknya buruk. Di tengah-tengah orang yang sedang akhlaknya buruk itu muncul bintang ini, lelaki ini, Musa alaihissalam, menawarkan diri. Oh, perempuan ini tidak tahu siapa ini. Musa juga tidak tahu ini siapa, tidak tahu. Kesian dibantu. Bisa tuh bayangkan para jemaah, lapar, tidak makan apa-apa, habis safar, didorong batu itu yang tadi ditutup sama 10 orang, sendiri sama Nabi Musa didorong, kebuka itu sumurnya. Akhirnya selesai, pulang sih dua perempuan ini. Sudah dibantu, sana Nabi Musa ini anak sudah selesai. Tidak pakai anak minta tolong, anak lapar belum makan, mau minum, numpang kamar mandi, tidak ada. Beres selesai bantu, duduk lagi di bawah pohon ini. Tidak minta imbalan. Padahal kalau dia pun minta, itu masuk akal. Lapar mau mati para jemaah. Tapi apa itu yang dilakukan Nabi Musa? Tidak. Fasaqalahuma, selesai dibantu sama Nabi Musa. Thumma tawalla ila dhil, balik lagi ke tempat dia duduk tadi. Angkat tangan Nabi Musa para jemaah. Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, Engkau telah memberiku kebaikan, kenikmatan yang sangat banyak ya Allah. Tapi ana lagi butuh ya Allah. Ana butuh bantuanmu, lapar. Angkat tangan minta sama Allah. Kalau kita sibuk ketok rumahnya orang, assalamualaikum abah, ana dari jauh minta tolong, gitu kalau kita. Nabi Musa angkat tangan minta sama Allah Subhanahu wa taala. Si perempuan ini sudah sampai ke rumahnya, bapaknya kaget. Loh, kok cepat? Kok sudah balik? Biasanya lama ambil air. Cerita sama abahnya, kita dibantu sama orang laki, tidak tahu siapa. Orangnya kuat, didorong sendiri itu sumur, pintunya sumur, penutupnya sumur. Kata abahnya, suruh datang. Ini Nabi Musa lagi duduk lagi angkat, turun tangannya dari doa, datang salah satu perempuan itu tadi, langsung dikasih doanya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jemaah sekalian, solusi itu datang. Ingat ini para jemaah, solusi itu datang dari Allah. Kalau kita sudah tidak punya harapan lagi dari manusia, sama Allah dikasih. Kalau kita masih ngarap sama manusia, mungkin
Allah belum selesaikan kasih kita solusi. Kalau kita sudah hanya mengharap dari Allah, ya Allah, tidak ada yang lain ya Allah, karena cuma Engkau, Allah bakal kasih solusi. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Datang satu di antara dua yang tadi, berjalan malu-malu. Perempuan baik-baik itu para jamaah sekalian, dari zaman dulu itu namanya harair, ada jawari, ada baghaya. Harair ini perempuan baik-baik, perawan, bukan dari budak, bukan. Orang baik. Sifatnya apa? Malu. Dulu kita ingat saat Rasulullah SAW membaiat para wanita-wanita saat Fathu Mekah, salah satunya sama istrinya Abu Sufyan, Hind. Kata Rasulullah, berbaiat, jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, harus taat sama Rasulullah SAW dan lain sebagainya. Tak boleh minum khamar, tak boleh zina. Kaget Hind. Awatasnil hurra ya Rasulullah, apakah wanita baik-baik itu berzina? Jadi orang kafir Quraisy itu tahu perempuan harair istilahnya, yang bukan budak, yang bukan baghaya, yang memang sudah jual dirinya, tak punya malu, itu tak mungkin berzina. Haib. Jadi di zaman itu harair namanya istilahnya malu sifatnya. Dan ini semestinya wanita sifatnya pemalu. Bukan bilang sama temannya, anak numpang gonceng sepeda motor pulang dari kantor. Temannya laki. Yang perempuan punya suami, yang si lakinya punya istri. Dianterin naik motor. Subhanallah. Goncengan dari kantor. Terjadi atau enggak? Terjadi. Sampai ke rumah, suaminya makasih. Makasih sudah anterin istri Anda. Subhanallah. Tidak ngerti anak. Anak mau ngomong apa Anda tidak tahu. Kalau sudah sampai ke titik itu, mana malunya? Duduk ketawa-ketawa sama orang laki, kumpul-kumpul sama teman, reuni dan lain sebagainya, tidak punya malu. Kita lihat, tamshi 'ala istihya, berjalan malu-malu. Disamperin si Musa. Qalat inna abi yad'u. Nih kita lihat lagi. Liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Katanya wanita ini, dia pakai nama abahnya. Bukan ayo ke rumah, kita mau balas. Bukan, dia pakai nama abahnya. Bapakku memanggilmu, mau balas apa yang telah engkau buat kepada kami barusan. Kalau dia bilang, ayo aku undang ke rumah, ada konotasi buruk. Tapi kalau dia bilang bapakku, diputus itu hal sama perempuan. Akhirnya, falamma ja'ahu qassa 'alaihi al-qasas. Akhirnya berangkat Nabi Musa ke rumahnya. Qassa 'alaihi al-qasas, cerita sama abahnya. Ada yang bilang para jamaah sekalian, laki-laki ini Nabi Syuaib. Tapi ini salah fatal. Nabi Syuaib itu dekat sama kaumnya Nabi Lut. Sebagaimana dikatakan Nabi Syuaib ke kaumnya, wa ma qaumu Lutin minkum biba'id. Kaum Nabi Lut itu tidak jauh dari kalian. Nih azabnya yang diazab sama Allah, kaum Lut itu tidak jauh dari kalian. Hati-hati, takut sama Allah. Nabi Syuaib itu cerita ke kaumnya, kasih tahu ke kaumnya. Nabi Lut itu keponakannya Nabi Ibrahim, satu zaman sama Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Syuaib itu dekat sama Nabi Ibrahim. Nabi Musa berapa lama setelahnya. Jadi kalau dibilang itu Nabi Syuaib, itu salah fatal. Tapi dia dikatakan orang soleh dari keturunannya Nabi Syuaib alaihissalam. Falamma ja'ahu, sampai Nabi Musa ke rumahnya, waqassa 'alaihi al-qasas, diceritain kisahnya semua. Ana berbuat begini, ana dari Mesir, ada Fir'aun di sana, zalim dan lain sebagainya, ana kabur ke sini, diceritain semua. Waqassa 'alaihi al-qasas, qala la takhaf. Katanya, la takhaf, sudah, tidak usah takut. Ini sekarang sudah aman di sini, la takhaf. Najauta minal qaumidz zalimin, kau telah selamat dari kaummu itu yang zalim itu. Sudah, tidak usah takut. Lalu para jamaah sekalian, qalat ihdahuma. Jadi salah satu di antara keduanya nyeletuk sekarang ngomong ke abahnya. Ya abah tista'jirhu, wahai abah,
Sudahlah, pakai dia. Suruh kerja sama abah. Kita tidak mampu ngasih minum hewan ini. Dia itu orang kuat. Inna khaira man istajarta qawiyul amin. Karena sungguh orang yang paling baik dijadikan pegawai itu yang kuat dan yang amanat. Betul atau enggak para jemaah? Sama anaknya salah satu bilang, pakai dia, kita tidak mampu sudah. Istilahnya dia ngomong begitu. Kita cuma dapat sisa-sisa setiap hari. Tapi saat ada dia, sebentar selesai. Pakai, suruh kerja. Daripada tidak ada kerjaan, suruh kerja. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Karena sesungguhnya mempekerjakan pekerja yang baik itu yang kuat dan yang aman. Lalu para jemaah sekalian, abahnya tanya, kok ente tahu ini orang kuat dan amanat? Abahnya tidak tahu kan bahwasanya sumur tadi didorong terus amanat. Tahu dari mana? Kamu baru ketemu satu kali sama dia, sebentar kok sudah bilang ini orang amanat, sudah bilang orang kuat. Tahu dari mana? Gimana orang jamaah salam jawabnya? Lalu dijawab sama anaknya, diceritain sama anaknya. Dia itu kuat. Kenapa anak bilang kuat? Itu tutupnya sumur, wahai ayah, yang biasanya didorong sama 10 orang, dia dorong sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, amanat. Ceritakan oleh para ahli tafsir, gimana amanatnya? Saat mau jalan ke rumahnya si bapak ini, tadi kan dipanggil sama yang perempuan. Nabi Musa di bawahnya pohon lagi duduk, dipanggil ke rumah, dipanggil, diundang sama ayah. Saat mau jalan ke rumah, Nabi Musa ini bilang, kamu di belakang. Dia tidak mau lihat perempuan di depannya. Engkau yang di belakang. Kalau anak salah jalan, lempar batu, kasih tahu arahnya ke kiri atau ke kanan. Orang amin, orang akhlak, orang baik. Ada juga yang menceritakan bilang, saat perempuan ini jalan di depannya ada sedikit dari auratnya keterpa sama angin. Kena angin keterpa sedikit auratnya. Akhirnya sama Nabi Musa, kamu di belakang. Kasih tahu jalannya, lempar batu. Tidak usah ngomong, lempar batu kanan ke kanan. Akhirnya waqtana al-ab bi kalam ibnati. Akhirnya si bapak, wah luar biasa, percaya sama anaknya. Akhirnya ngomong sama Musa, qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani 8 hijaj. Aku ingin, kata bapaknya, engkau menikahi salah satu dari putriku ini, yang mana dia tahu Musa tidak punya apa-apa. Maharnya apa? Engkau kerja bersama padaku 8 tahun. Fa'in atmamta asyran famin indi. Kalau kamu mau genapkan jadi 10 tahun, maka itu sesukamu. Tapi maharnya 8 tahun kerja. Akhirnya, nah, menikahlah Nabi Musa. Wama uridu an asyqa alaik, katanya aku tidak mau memberatkanmu. Kalau kamu mau 10 tahun kasih, alhamdulillah. Kalau enggak 8 tahun. Satajuduni insyaallahu minas salihin. Katanya si bapak ini, engkau akan temui aku orang-orang soleh. Anak bukan orang-orang tidak benar istilahnya. Akhirnya menikah. Dzalika baini wa bainak ayyumal ajalaini qadait fala udwana alayya wallahu ala ma naqulu wakil. Ini antara aku dan kamu, katanya bapaknya. Ayyumal ajalain qadaitu, kata Nabi Musa, yang mana saja yang aku mau kasih, yang 8 tahun atau yang 10 tahun, kata Nabi Musa, fala udwana alai, itu terserah aku. Dan kalau aku kerjain yang 8 tahun ya anak tidak salah, kata Nabi Musa. Kalau yang 10 tahun pun ya berarti anak sudah berikan apa yang anak katakan. Wallahu ala ma naqulu wakil, dan Allah menjadi saksinya, Allah yang wakil. Allah menyaksikan ini perjanjian ini. Menikah. Akhirnya para jamaah sekalian ditanya sama, sebutkan di sini, Sa'id bin Jubair, sa'alani Yahudi min ahli al-Hira ayyul ajalaini qada Musa.
Ada tempat namanya Hairah, di situ ada orang Yahudi nanya sama Sa'id bin Jubair, Musa itu ngerjain berapa lama? Dia kasih yang 8 tahun atau yang 10 tahun? Ditanya nih sama orang Yahudi. Sa'id bin Jubair tidak tahu. Ana harus datang ke tintanya umat Islam. Siapa? Abdullah bin Abbas. Ana mau tanya, Nabi Musa ngasih maharnya 8 tahun atau yang 10 tahun? Karena Nabi Musa sudah nyebutkan, ayyumal ajalain qadaitu fala udwana. Salah satu kalau ana kerjain, ana tidak salah istilahnya. Katanya Abdullah bin Abbas, qadha aktsaruhum. Dia kerjain yang 10 tahun. Karena seorang nabi kalau sudah ngomong pasti dikerjain. 10 tahun Nabi Musa kerja di sana, yang mana akhirnya dari situ, dari kerjanya di situ Nabi Musa bisa punya hewan-hewan, dan dikatakan meskipun tidak ada riwayat yang sahih tapi datang dari riwayat Israiliyat bahwasanya Nabi Musa punya 2 anak dari perempuan yang dinikahi ini. Lalu para jamaah sekalian, sudah 10 tahun lamanya kabur dari kampung halaman, keluar dak pamit, ada saudaranya di sana, dan ada ibunya, ada Asia di sana. Pasti dia kangen lah. Kangen atau enggak? Kangen para jamaah. Antum diusir begitu saja, dijemput di rumahnya, ditangkap, antum dibawa ke tempat jauh sana 10 tahun. Apa antum enggak kangen sama kampung halaman? Pasti rasa rindu itu ada. Jadi Nabi Musa memutuskan izin sama mertuanya, anak mau balik ke kampung karena rindu. Ya yang jelas anak sembunyi-sembunyi, anak mau masuk karena anak masih buronan istilahnya. Nabi Musa masih di buron Fir'aun, dicari. Kalau ibarat kata sekarang disebar tuh sudah tuh di WhatsApp yang bisa dapetin ini, dicari orang hilang dan lain sebagainya. Ibarat kata begitu, buron. Tapi Fir'aun tidak tahu kalau Nabi Musa lari sejauh itu. Madian ini posisinya sekarang di Yordan, kira-kira para jamaah. Dari Mesir ke Yordan, nanti bisa bayangin berapa ribu kilo. Berangkatlah sampai akhirnya Nabi Musa alaihissalam melewati satu malam yang sangat gelap gulita, dingin, yang mana lenteranya Nabi Musa mati. Mau hidupin tentera itu tidak pernah bisa. Antum bisa bayangkan para jamaah. Ini bawa istri, bawa anak, bawa beberapa hewan tunggangannya, terus mati gelap gulita, dia tidak tahu mau kemana arahnya. Dikatakan malam di musim dingin, mungkin angin kencang, mau ngidupin api itu mati terus, tidak bisa. Akhirnya Nabi Musa melihat, dan di kejauhan ada cahaya. Katanya Nabi Musa ke Kulthum, duduk, bilang ke keluarganya, duduk di sini. Inni anastu naran, ana sungguh melihat ada api. La'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatin min narin la'allakum tastalun. Barangkali aku bisa, kalau anak datengin api itu, istrinya tidak lihat ada api. Mana? Tidak ada. Tidak anak lihat ada. Tunggu di sini. Barangkali anak bisa datengin satu info kah, tanya jalan sama orang, pikir orang hidupin api atau apa, ada kumpulan kaum, dia mau tanya. Paling tidak, aujazwatin min nar, anak bisa datengin sedikit bara api buat kita menghangatkan diri. Disuruh duduk. Di ayat yang lain, la'alli atikum minha bi khabarin, yakni at-tariq, disebutkan di sini, au ajidu 'alan nari huda, yakni man yahdini at-tariq. Atau ada orang, atau dia bisa dapat api itu buat lampu dia berjalan. Para jamaah sekalian, diceritakan bahwasanya akhirnya duduk keluarganya di situ. Nabi Musa masuk, datengin api itu para jamaah sekalian. Ternyata yang ditemukan sama Nabi Musa bukan kaum, bukan api yang dimaksud, bukan. Tapi Nabi Musa lihat pohon, di tengah-tengah
api yang berkobar-kobar atau cahaya yang berkobar-kobar. Semakin apinya ini besar, semakin pohonnya itu terang. Bukan gosong pohonnya. Berarti ini sesuatu yang, ini ada sesuatu yang aneh ini. Apa itu para jamaah? Bingung Nabi SAW. Apa yang terjadi para jamaah sekalian? Kita lanjutkan di kajian yang selanjutnya insyaallah 2 minggu ke depan. Wallahu ta'ala alam, itu yang bisa Anda sampaikan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم